seperti yang dulu. 102,8 Serangga FM Tegar Bener. Pecinta Serangga sudah di jam 9 malam. Waktunya Jana live di Instagramnya Serangga FM. Jadi buat pecinta Serangga ini yang baru aja bergabung di 102,8 Serangga FM, langsung meluncur nih ke Instagramnya Serangga FM. Kita ngobrol di kolom komentar. Dan malam hari ini juga Jana punya 2 informasi yang bakal dibagikan di live Instagram. Ada info seputar Kabupaten Serang dan ada juga info viral di hari ke-16 puasa ya. Udah kerasa nih bangun-bangun sahur, udah agak-agak lemes kayaknya. Tapi nggak tahu kenapa kalau bangun sahur itu pasti ada aja hal yang bikin gimana ya, semangat gitu. Yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Di setiap daerah tuh pasti punya ciri khas masing-masing kalau bangunin orang sahur. Kalau aku lihat di TikTok tuh kayaknya macam-macam ya. Ada Mimi Peri gitu. Mimi Peri yang bangunin. Ada juga yang kalau bangunin sahur tuh pakai trompet, itu sampai di bawah masjid. Itu pokoknya niat banget. Dan ada juga yang pakai drum band masuk ke dalam rumah warga, keliling-keliling komplek. Jadi ingat dulu deh, kalau dulu tuh masih niat bangunin orang sahur, keliling-keliling. Tapi kalau sekarang, aduh, kayaknya kalau bangunin orang sahur sampai keliling-keliling desa agak mager juga gitu. Jadi aku minta dibangunin aja deh kalau sekarang ya, buat mungkin remaja masjid di daerah aku nih. Ayo dong gedor pintu kamar. Enggak gedor pintu kamar. Karena waktu aku lihat di TikTok tuh ada salah satu orang di daerah mana ya, kalau nggak salah itu di Malang. Itu bangunin sahurnya beneran sampai jendelanya itu diketok-ketok dan jendelanya itu diangkat. Dan ini juga menuai pro dan kontra gitu ya. Banyak yang kok berlebihan banget gitu bangunin sahurnya. Tapi ada juga orang yang kok kayak seru banget ya bangunin sahurnya, sampai maksudnya niat banget gitu dipanggil namanya satu-satu. Kalau pecinta Sergau nih yang lagi nonton mungkin ya suka dibangunin sahurnya ini gimana? Atau ada yang susah bangun kalau sahur walaupun alarm udah berkali-kali bunyi. Itu kayaknya yang jadi alarm, bener-bener alarm tuh cuma ibu, mama, ataupun keluarga yang ada di sekitar gitu ya kan. Karena kalau alarm tuh cuma bisa bersuara aja. Kalau orang-orang di rumah itu bisa disiram ya kan. Kalau nggak bangun-bangun. Ngomongin sahur, ada juga sih yang mungkin nggak biasa buat sahur, atau ada yang kalau puasanya tuh lebih enak gak sahur. Ada juga yang lebih enak sahur. Itu masing-masing pasti punya kebiasaan atau beda ya setiap orangnya. Kalau aku sih tipe yang kedua ya. Aku nggak bisa kalau puasa nggak sahur. Itu nggak tahu kenapa. Kayaknya aku harus sahur sih kalau puasa, harus banget sahur. Kalau pecinta Sergau pernah nggak puasa nggak sahur? Pasti ada sih, pasti ada. Tapi mungkin keseringan sahur atau punya kebiasaan lain yang dilakukan sebelum sahur. Kalau kebiasaan aku tuh sebelum sahur itu tepatnya sebelum imsyak ya. Itu aku pasti selalu minum. Kalau ada pengumuman di masjid imsyak itu aku buru-buru langsung ambil gelas dan minum sebanyak-banyaknya. Nggak tahu kenapa udah kayak bocah aja. Kita sapa dulu nih pecinta Serangga yang sudah bergabung di live Instagramnya Serangga FM. Ada Tole, hai Tole. Ada juga Danzi, ada juga Mahesa Purnama, hai. Dan masih banyak lagi. Masih ditunggu nih ya pecinta Serangga, karena malam hari ini Jana punya 2 informasi seputar Kabupaten Serang dan info viral tentunya. Nah, kita ke info Kabupaten dulu kali ya. Sambil nunggu pecinta Serangga yang belum bergabung nih di live Instagram, Jana bakal menginformasikan seputar Kabupaten Serang. Nah, ada Bupati Serang yang mengajak warga Ciomas budidaya cabai merah. Nah, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah ini mengajak warga Kecamatan Ciomas untuk memanfaatkan lahan tidur dengan budidaya menanam cabai merah setelah berhasil di Kecamatan Pabuaran menjadi sentra cabai merah yang tak jauh lokasinya. Nah, Ibu Bupati mengatakan katanya mengajak masyarakat karena di Kecamatan Pabuaran ini berhasil budidaya cabai. Nah, pas dicek profesor ahli, katanya pertanian ini cocok dari segi ketinggiannya. Nah,
Ibu Tatu mengatakan setelah meninjau bazar murah Ramadan yang memang digelar di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak di halaman kantor Kecamatan Ciomas. Nah, Ibu Tatu juga mengatakan berdasarkan informasi dari Camat Ciomas Ugun, masyarakat Ciomas ini ternyata sudah melakukan budidaya dengan menanam cabai merah nih pecinta Sergau. Nah, beberapa waktu yang lalu Bupati Serang Ratu Tatu Hasana ini menjadikan Kecamatan Pabuaran sebagai sentra cabai merah setelah panen perdana di Kampung Kadu Boboko, Desa Tanjung Sari. Dari lahan seluas kurang lebih 20 hektar se-Kecamatan Pabuaran dihasilkan sebanyak 3,5 ton cabai merah per hektarnya. Nah, melihat potensi ini, Ibu Bupati ini ingin menjadikan Kecamatan Pabuaran ini sebagai sentra produksi cabai merah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Pemerintah Kabupaten Serang akan memaksimalkan lahan tidur di wilayah itu untuk ditanami cabai merah. Dan Ibu Tatu juga menyebutkan dengan memaksimalkan budidaya cabai merah karena cabai merah ini menjadi salah satu penyebab dari inflasi. Nah, oleh karenanya perlu dicoba untuk lahan di Kecamatan Ciomas apakah bisa ditanami bawang atau cabai misalnya, katanya. Nah, Ibu Bupati mengungkapkan fokus ke sana ini kalau dalam hamparan kita kan lebih gampang mengurusnya, katanya. Nah, misalkan ada kena hama atau apa, jadi menyuruh penyuluh pertanian, dinas pertanian atau tenaga ahli ini gampang tidak, misalnya di wilayah ini ada 1000 meter, ada lagi di kecamatan lain itu susah, jadi bagusnya dalam satu hamparan misalnya 2 kecamatan supaya mudah kita memantaunya, katanya. Nah, adapun luas lahannya ini di Kecamatan Ciomas sekitar 10 hektar, namun saat ini tengah ditanami kedelai. Maka Ibu Bupati menyarankan kepada Camat Ciomas untuk mencari lahan tidur di desa lainnya agar bisa gitu ditanami cabai di sana. Nah, itu dia pecinta Sergau. Jadi ternyata banyak sekali di daerah Kabupaten Serang yang memang berpotensi untuk dijadikan sebuah lahan pertanian khususnya cabai merah nih ya. Semoga programnya terus berjalan dengan lancar dan berhasil untuk menjadi komoditas di Indonesia juga sebagai salah satu daerah yang memasok cabai merah. Dan aku nggak kebayang sih itu bakalan keren banget, cabai merah di Indonesia itu dari Kabupaten Serang loh gitu nanti akan. Oke deh, kita sapa dulu nih pecinta Sergau yang sudah bergabung di live Instagramnya Seranggawe FM. Ada Hairun, halo Hairun. Ada juga Gua Poho, hai. Ada juga Vivina, halo. Dan masih banyak lagi. Nah, pecinta Sergau yang belum bergabung nih boleh langsung bergabung ke live Instagramnya Seranggawe FM karena masih ada satu info viral lagi yang bakal kita bagikan ya. Dan info viral yang satu ini kayaknya yang lagi rame juga karena belakangan ini tuh banyak informasi seputar grup band kesayangan, asik. Ada Coldplay yang katanya bakal manggung di Jakarta. Bener apa enggak nih? Ayo, bener apa enggak nih? Karena banyak sekali ya. Ini mungkin dari tahun kemarin Coldplay ini digadang-gadang gitu bakal manggung di Asia, tapi nggak tahu nih di negara mana ataupun di daerah mana gitu tepatnya. Nah, baru-baru ini warganet dihebohkan dengan rumor yang beredar. Ada rumor yang menyebutkan katanya kalau konser Coldplay ini bakal digelar di Jakarta. Nah, rumor ini berasal dari salah satu warganet yang mengunggah mengenai informasi di Twitter base, yaitu @west102 yang banyak bilang katanya kalau konser Coldplay ini bakal diadakan di Jakarta. Nah, iya dong, pasti ini pasti rame ya. Karena kapan lagi gitu ya, Coldplay datang ke Indonesia konser ya kan, karena ini salah satu band yang dicintai banyak orang sekali. Nah,
banyak penggemar yang menginginkan kalau Coldplay ini tuh manggung di Jakarta. Sampai banyak sekali hoax yang beredar. Ada hoax yang beredar katanya kalau GBK ini di booking selama 12 hari, yaitu tanggal 5 November hingga 17 November 2023, berjumlah sekitar 3,8 juta. Nah, banyak juga di postingan itu komentarnya itu ternyata bukan Coldplay, tapi ada juga yang mengatakan kalau ini tuh untuk konser K-pop katanya. Tapi ada juga yang membantah hal itu. Katanya ini bukan idol K-pop, tapi grup band yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Dan banyak sekali warganet yang menebak apakah ini Coldplay gitu ya kan. Kalau pecinta Sergel nih kira-kira bisa nggak ya Coldplay datang ke Indonesia ya kan, karena Coldplay ini tuh bakal selesai tour worldnya itu pada Juli ya kalau nggak salah, di tahun 2023 nanti. Nah, kita tunggu aja ya informasi terbaru di Instagramnya atau di media sosialnya Coldplay. Jangan percaya informasi yang belum tentu benar gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak ya media sosial untuk mungkin kita juga bisa cross check nih mana kabar yang benar, mana kabar yang tidak benar. Alangkah lebih baiknya kita langsung mencari tahu di media sosial pribadinya atau official bandnya gitu, karena banyak banget poster-poster yang bukan dari officialnya gitu, melainkan dibikin dari fansnya, dan ini yang bikin kondisi semakin gaduh gitu ya kan. Jadi kabar itu tadi itu ternyata belum ada klarifikasi lebih lanjut lagi, jadi dipastikan kalau kabarnya ini tidak benar ya pecinta Sergau. Jadi masih ditunggu informasi selanjutnya kapan dan kira-kira apakah Coldplay bakal konser di Indonesia untuk tur Asianya, masih ditunggu nih ya. Jadi buat kamu fansnya Coldplay, jangan termakan info-info hoax harus di cross check lagi kebenarannya nih. Nah, kita sapa dulu nih sebelum aku pamit dari live Instagram ya. Ada Fazar Muhammad, ada juga Ahmad Mauk, ada Sehabudin, ada juga Sulaiman Jaya. Selalu gembira dan semangat yang lagi di studio. Pastinya dong, terima kasih. Ada juga Fahmi, ada juga Hairu, ada gua Pobos, ada Viv Maha, dan masih banyak lagi. Makasih nih pecinta Sergau yang sudah ikutan live di Instagramnya Serenggau FM. Habis ini Jana bakal balik lagi, tentunya bakal play semua lagu requestan pecinta Sergau. Buat kamu yang mau request boleh langsung meluncur aja ke Instagramnya Serenggau FM, karena lagu requestannya bakal Jana play dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam.